Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik like dan subscribe, serta tulis bismillah di kolom komentar sebagai dukungan agar channel ini semakin maju dan penuh keberkahan. Yuk, kita mulai videonya. Suatu pagi yang cerah, Pharrell Prayoga baru saja selesai latihan vokal di rumah bersama Om Rais. Tiba-tiba, ponselnya bergetar menandakan pesan baru masuk. Di layar tertera pesan resmi dari panitia konser internasional di Malaysia. Undangan itu berisi ajakan untuk tampil di konser besar bertajuk Fantastic Asia Music Festival. Pharrell tertegun, matanya berbinar penuh semangat. Ia membaca berulang-ulang seolah tak percaya bahwa namanya benar-benar diundang tampil di luar negeri. Om Rais yang melihat ekspresi Pharrell langsung tersenyum haru. "Nak, ini bukan hal kecil. Ini langkah besar buat kariermu," katanya lembut. Pharrell hanya mengangguk pelan, masih mencoba menahan getaran dalam dadanya. Ia tahu, kesempatan seperti ini tak datang dua kali. Dunia mulai memperhatikannya, dan kini panggung internasional menantinya. Kabar undangan itu pun cepat menyebar di media sosial. Fans dari berbagai negara mulai memenuhi kolom komentar Pharrell dengan ucapan selamat dan kebanggaan. "Akhirnya Pharrell tampil di luar negeri," tulis salah satu penggemar dari Malaysia. Sementara netizen Indonesia membanjiri dengan doa agar ia bisa mengharumkan nama bangsa. Malam harinya, Pharrell duduk termenung di balkon rumah, menatap langit yang tenang. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Ini semua karena rahmat-Mu." Ia teringat masa-masa dulu ketika bernyanyi dari panggung ke panggung kecil, dan kini panggung dunia sudah di depan mata. Seminggu kemudian, rumah Pharrell menjadi lebih sibuk dari biasanya. Om Rais sibuk berkoordinasi dengan panitia konser di Malaysia, sementara Pharrell fokus latihan vokal, koreografi, dan mental. Ia tahu bahwa tampil di luar negeri bukan sekadar bernyanyi, tapi juga membawa nama baik Indonesia. Latihan demi latihan dilakukan dengan serius, bahkan sampai larut malam. Tim wardrobe datang membawa berbagai kostum yang akan dipakai Pharrell selama konser. Semua dirancang elegan dengan sentuhan khas Indonesia, batik modern yang dikombinasikan dengan gaya pop internasional. "Kita bawa budaya kita ke sana," kata Om Rais bangga. Pharrell tersenyum, merasa terhormat bisa memperkenalkan tanah air lewat penampilannya. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi para wartawan dan penggemar yang ingin melepas keberangkatan Pharrell. Dengan wajah cerah dan senyum menawan, ia melambaikan tangan. "Doakan Pharrell sukses di Malaysia, ya," ucapnya lembut. Sorakan menggema, banyak yang meneteskan air mata bangga. Saat pesawat lepas landas, Pharrell memejamkan mata. Ia teringat ibunya di Banyuwangi yang selalu berdoa untuknya setiap malam. "Bu, doamu selalu jadi kekuatanku," gumamnya lirih. Perjalanan menuju Malaysia menjadi perjalanan spiritual sekaligus karir terbesar dalam hidupnya. Begitu pesawat mendarat di Bandara Kuala Lumpur International Airport, Pharrell disambut hangat oleh panitia dan sejumlah media. Ada kamera yang terus menyorot, ada pula penggemar yang meneriakkan namanya. "Pharrell, Pharrell, kami sayang kamu," teriak beberapa fans dari belakang pagar bandara. Suasana mendadak ramai dan penuh kegembiraan. Pihak penyelenggara menyediakan mobil mewah untuk menjemput Pharrell dan timnya ke Hotel Bintang 5 di tengah kota. Di dalam mobil, Pharrell hanya terdiam, menatap pemandangan kota Kuala Lumpur yang penuh lampu warna-warni. "Masya Allah, aku benar-benar di luar negeri," katanya lirih dengan senyum kecil. Setibanya di hotel, ia disambut dengan bunga dan poster besar bertuliskan "Welcome Pharrell Prayoga, the Rising Star from Indonesia." Semua panitia terlihat antusias. Seorang perwakilan berkata, "Kami sudah lama menunggu kamu, Pharrell. Malaysia cinta dengan suaramu." Pharrell membalas dengan senyum penuh syukur. Malam itu, ia duduk di balkon hotel sambil memandang menara Petronas dari kejauhan. Udara malam Kuala Lumpur terasa berbeda, hangat, namun menenangkan. Ia tahu, esok hari akan menjadi hari yang mengubah hidupnya. Keesokan harinya, Pharrell menjalani latihan di lokasi konser. Panggungnya megah,
Dengan layar LED raksasa menampilkan wajahnya dan bendera Indonesia berkibar di sampingnya. Farel sempat terdiam, merasa harus sekaligus gugup. "Ini terlalu besar buatku," ucapnya pelan. Om Rais menepuk bahunya. "Kamu pantas di sini, nak. Jangan ragukan itu." Latihan berjalan lancar. Suara Farel menggema di seluruh arena yang berkapasitas puluhan ribu penonton. Panitia bahkan berkali-kali memujinya. "Suara kamu sangat berkarakter. Penonton Malaysia pasti suka," ujar salah satu kru teknis. Farel hanya tertawa kecil sambil mengusap keringat. Sore menjelang malam, ia duduk sendirian di sudut panggung sambil memandang tempat duduk penonton yang masih kosong. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, jadikan malam esok malam penuh berkah. Jangan biarkan aku lupa diri karena tepuk tangan manusia." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Akhirnya, malam yang ditunggu tiba. Arena konser dipenuhi ribuan penonton dari berbagai negara. Lampu-lampu menyorot ke tengah panggung. Ketika nama Farel Prayoga diumumkan, seluruh penonton berdiri dan bersorak riuh. Farel melangkah ke depan dengan jantung berdebar kencang. Ia membuka penampilannya dengan lagu "Ojo Dibandingke" yang melegenda. Suaranya lembut namun kuat, menembus hati setiap penonton. Banyak yang ikut bernyanyi, bahkan sebagian penonton Malaysia hafal liriknya. "Suara dia luar biasa," komentar salah satu penonton dengan mata berkaca-kaca. Setelah lagu kedua selesai, suasana menjadi lebih emosional ketika Farel menyanyikan lagu baru berjudul "Cinta Nusantara", lagu yang diciptakan khusus untuk konser ini. Ia menyanyikan dengan penuh penghayatan, mempersembahkan untuk seluruh bangsa Asia. Penonton bersorak, lalu hening terpukau. Selesai penampilan, Farel menunduk, lalu mencium bendera merah putih kecil yang ia bawa dari rumah. Sorak penonton pecah menjadi tepuk tangan panjang. Malam itu, Kuala Lumpur bergema oleh nama Farel Prayoga. Keesokan paginya, media Malaysia dan beberapa media internasional menyorot penampilan Farel. Judul-judul berita bermunculan, "Anak ajaib dari Indonesia guncang Malaysia, Farel Prayoga, The Voice Tata Chat Asia." Semua membicarakan suaranya yang lembut tapi penuh jiwa. Farel terkejut saat membaca artikel di ponselnya. Ia hanya tersenyum dan menunduk, tak ingin terlalu larut dalam pujian. "Semua karena Allah," ujarnya sederhana. Om Rais memeluknya bangga, "Kamu sudah buat Indonesia disegani, nak." Beberapa label musik internasional bahkan menghubungi Om Rais, menawarkan kolaborasi dengan artis luar negeri. Tapi Farel tetap rendah hati. "Saya hanya ingin tetap jadi diri saya, Mas," katanya. Ia tak mau kehilangan jati diri hanya karena ketenaran. Sore itu, setelah semua jadwal selesai, pihak promotor mengundang Farel dan timnya ke sebuah ruang pertemuan di hotel. Di sana, panitia menyerahkan amplop dan dokumen kontrak resmi sebagai bentuk apresiasi. "Ini honor untuk penampilan Farel Prayoga di Fantastic Asia Music Festival," kata perwakilan panitia. Ketika Om Rais membuka dokumennya, matanya membelalak. Angka yang tertulis di situ bukan angka biasa. Nilainya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Farel sendiri hanya terdiam, seolah tak percaya. "Sebanyak ini, Om?" tanyanya lirih. Om Rais mengangguk dengan wajah terharu. "Kamu pantas mendapatkannya, nak." Honor sebesar itu membuat semua tim tertegun. Farel menatapnya lama, lalu berkata, "Om, sebagian dari ini ingin Farel sumbangkan untuk pesantren dan anak yatim di Banyuwangi." Ucapannya membuat semua yang hadir menitikkan air mata. Ketulusan anak muda itu benar-benar menyentuh hati. Keesokan harinya, Farel diundang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Duta besar menyambutnya dengan hangat. "Kamu bukan hanya penyanyi, Farel. Kamu duta budaya Indonesia," katanya sambil menjabat tangan Farel erat. Farel tersenyum malu. "Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha memberi yang terbaik." Di sana, Farel juga menyanyikan satu lagu spesial untuk tamu undangan dan staf KBRI. Semua yang hadir berdiri dan bertepuk tangan. Lagu itu sederhana, tapi maknanya dalam. Ia menutupnya dengan kalimat,
saya bangga jadi anak Indonesia. Saat kembali ke Indonesia, bandara dipenuhi penggemar, wartawan, dan para pejabat daerah yang menunggu kedatangannya. Mereka membawa bunga, poster, dan bendera merah putih. Pharrell turun dari pesawat sambil tersenyum haru. Ia tak menyangka sambutan di tanah air akan semeriah ini. Di tengah keramaian, ia melihat ibunya berdiri sambil meneteskan air mata. Pharrell langsung memeluknya erat. "Bu, ini semua buat ibu," katanya dengan suara bergetar. Sang ibu hanya membalas dengan tangisan bahagia. Semua orang di sekitar ikut terharu menyaksikan momen itu. Beberapa hari kemudian, Pharrell duduk di rumah sederhana di Banyuwangi. Di tangannya masih terpegang bendera kecil merah putih dari konser di Malaysia. Ia memandangi bendera itu lama sekali, lalu tersenyum. "Perjalanan masih panjang," gumamnya pelan. Ia sadar, semua yang diraih bukan karena ketenaran, tapi karena kerja keras, doa, dan restu orang tua. Kini, honor fantastis yang ia terima sebagian besar sudah disalurkan untuk kebaikan. Nama Pharrell Prayoga bukan sekadar artis, tapi inspirasi bagi jutaan anak muda Indonesia. Malam itu, di bawah langit Banyuwangi yang bertabur bintang, Pharrell kembali memanjatkan doa. "Ya Allah, jangan jadikan aku tinggi karena dunia, tapi jadikan aku berarti karena kebaikan." Dan dari sebuah desa kecil, nama Pharrell terus menggema ke seluruh dunia, membawa cahaya dan harapan baru bagi negeri. Cerita ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian sebenarnya, dan angka, tempat, maupun tokoh yang disebutkan di dalamnya bukan fakta yang terjadi di dunia nyata. Bila ada kesamaan nama, peristiwa, atau tempat dengan kejadian sesungguhnya, hal itu murni kebetulan dan tidak disengaja. Lewat kisah ini, penulis ingin menggambarkan betapa pentingnya ketulusan, kerja keras, dan rasa syukur dalam setiap langkah menuju kesuksesan. Bahwa kejayaan sejati bukan hanya tentang popularitas dan materi, melainkan tentang hati yang tetap rendah di hadapan Tuhan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi pembaca untuk terus berusaha, berdoa, dan tidak melupakan akar kebaikan dalam setiap pencapaian hidup.